izin sa izin saya untuk memoderasi kajian hari ini. Kenalkan nama saya Dewi. Sebelum memulai, dan sebelumnya mohon maaf saya pakai 2 device, jadi satu satu untuk suara dan satu untuk, kamera. Jadi sebelum memulai izin saya juga, eee, mari kita membaca terlebih dahulu doa dan juga menjaga adab dalam mencari ilmu. Mari kita berdoa, bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa biham wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang semoga dimuliakan Allah, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita hingga saat ini. Khususnya nikmat iman dan Islam. Semoga kedua nikmat tersebut dapat terus kita rasakan sampai dengan hembusan nafas terakhir kita. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Dan kita juga memohon semoga Allah melimpahkan kepada kita semua ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi panduan kita dalam menggapai ridhonya Allah dan menjadi bekal kita di akhirat kelak. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabiullah Muhammad, semoga serta dan para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang mencintai beliau, serta orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dan termasuk golongan orang-orang yang Allah kumpulkan bersama beliau di yaumul hisab kelak. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang semoga dimuliakan Allah, alhamdulillah Allah telah izinkan kita untuk dapat berkumpul pada majelis ilmu kita pada hari ini, yang insya Allah pada hari ini kita akan kembali dibersamai oleh guru kita, Ustadz Abi Maki, dengan pembahasan jangan gadaikan imanmu untuk persahabatan. Alhamdulillah, beliau telah hadir bersama kita. Sudah ada kan ya? Ya sudah ada. Jazakillah khair, Ustadz telah berkenan terus bersamai kami pada kajian hari ini. Semoga beliau sekeluarga selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sambut Ustadz Abi Maki. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita, jumpa kita pagi ini seluruhnya disertai rahmatan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwah akhwat fillah. Insyaallah kita akan membahas kesempatan pagi yang berbahagia ini tentang tema jangan gadaikan iman kita demi persahabatan ataupun demi pertemanan. Ya, yang namanya teman ini adalah Masya Allah dianjurkan ya. Bahkan saking pentingnya sebuah pertemanan, persahabatan, ada ungkapan perkataan yang sangat indah dengan mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi. Artinya bahwa manusia ini berada dalam agama temannya. Ya, manusia ini berada dalam agama temannya. Kenapa maksudnya?
saking yang namanya teman ini sangat berpengaruh dalam kehidupan. Sangat berpengaruh. Ada masalah, bahagia, cerita dengan teman. Ada masalah sedih, cerita dengan teman. Semua ceritakan dengan teman, dengan teman, dengan teman. Teman ini salah satu yang sangat luar biasa. Bahkan, Masya Allah, di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, almar'u ma'aman ahab. Manusia ini kelak di akhirat bersama dengan orang yang dicintainya saat di dunia. Ya, tidak ada yang kita cintai, yang kita sayangi. Ya, setelah orang tua kita, keluarga kita, ya pastinya adalah teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat terkenal dengan memiliki sahabat-sahabat yang sangat luar biasa. Sahabat-sahabat Rasul itu banyak. Ya, kata-kata sahabat ini karena saking keakrabannya. Bahkan kalau diceritakan, walaupun Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum jami'an dan para sahabat yang lainnya, misalnya Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Salman Al-Farisi, kalau digambarkan itu murid-muridnya, murid-murid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Masya Allah, demi keakraban antara Rasulullah dengan para murid-muridnya itu, maka dikatakannya itu adalah sahabat. Sahabat Rasulullah SAW. Itu demi keakrabannya. Iya. Bahkan ini patut kita contoh ya. Bentuk daripada ketawaduan Rasulullah SAW. Digambarkannya itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kadang-kadang ada orang mengatakan, oh, itu kan muridku. Itu murid saya. Oh, itu murid saya. Itu murid aku. Itu kan gak ada masalah sih sebenarnya. Ya. Tapi kalau mau lebih mengikuti gaya Rasulullah, itu kan teman saya belajar. Itulah sahabatku belajar. Karena pada dasarnya saat seseorang sedang mengajar, itu hakikatnya dia sedang belajar juga. Apa yang disampaikan. Saat orang itu sedang menasihati orang, sebenarnya sedang menasihati diri sendiri. Misalnya taruhlah di sini teman kita atau saya pribadi misalnya, ya sedang menyampaikan apa yang saya sampaikan. Sebenarnya itu sedang menasihati saya sendiri. Iya, sedang mengingatkan saya sendiri. Maka ada kata-kata usikum wa iya ya nafsi taqwallah. Saya berwasiat untuk kalian dan juga berwasiat untukku. Jadi kata-kata sebenarnya sedang menyampaikan sesuatu, hakikat sedang belajar. Hatta walaupun orang ini sedang setoran hafalan Quran, lalu gurunya mendengarkan. Nah, dia sedang membaca dan gurunya sedang mendengarkan. Apakah gurunya sedang sambil membaca Quran, sambil mendengarkan? Hakikatnya sedang belajar mengulang hafalannya. Iya, makanya dengan mengatakan sahabat demi ketawaduan Rasulullah SAW. Teman, itu secara agama dunia juga sama gitu ya. Misalnya ada orang yang punya punten bahasanya driver atau supir gitu ya. Nah, bisa saja mengatakan nanti supir saya yang akan jemput kamu, nggak ada masalah sih. Nanti barangnya dibawa oleh supir saya, nggak ada masalah. Tapi kalau mau mengikuti gaya ketawaduan yang indah, nanti teman saya akan bawa barangnya. Nanti ada teman saya yang antar kamu ke sana. Nanti ada teman saya yang jemput ke sana. Ya kan? Driver itu ya teman kita juga. Ataupun misalnya satpam, nanti ada teman saya yang selalu jaga di rumah. Nanti ada, itu kan teman. Kenapa? Demi menjadikan sebuah keakraban yang sangat luar biasa. Sahabat, teman, Masya Allah. Kata-kata indah. Ini sebagai mukaddimahnya. Dan ternyata, iya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjuangan itu sangat dahsyat sekali. Ya, jadi ini sebagai mukaddimah, tangga untuk sampai ke tujuan bahasan yang akan kita bahas. Begini teman-teman semuanya, iya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah, ya, di dalam berdakwah itu terbagi dua, dakwah secara sir, rahasia, dan dakwah secara terang-terangan. Ini kita mulai dari sini ya, punten, agar nanti kelihatan tangganya. Jadi pertama kali Rasul berdakwah itu dengan sir, rahasia. Lalu yang kedua dengan terang-terangan. Berapa tahun Rasulullah dakwah secara rahasia, diam-diam, itu kira-kira ada para ulama menyatakan 3 tahun, ada juga menyatakan 4 tahun. Ya, pokoknya antara 3 dan 4 tahun. Dakwah Rasulullah secara diam-diam. Lalu setelah ada perintah Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan, maka Rasulullah terang-terangan ada dakwah. Dengan diawali ketika Rasulullah berada di Bukit Sofa, memanggil semua yang ada di kota Makkah. Lalu Rasul menyampaikan kalau aku ini adalah sebagai utusan Allah dan aku diperintahkan untuk menjadikan kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, mengembangkan kesyirikan, meninggalkan kemusyrikan, pokoknya tauhid itu disebarkan. Untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Ini adalah sebagai gambaran bahwa saat Rasulullah
berdakwah secara terang-terangan. Iya. Pastinya dakwah terang-terangan itu resikonya lebih berat daripada dakwah secara diam-diam. Dakwah secara terang-terangan resikonya akan lebih berat, akan lebih dahsyat. Maka disitulah orang-orang kafir, iya, mencoba untuk bagaimana caranya agar dakwah Rasulullah SAW ini apa? Bagaimana agar Rasulullah SAW dakwah ini berhenti ataupun dalam artian stop ataupun mengganggunya. Itu gambarannya, ya. Gimana caranya agar dakwah Rasulullah SAW ini tidak berlanjut? Bagaimana dakwah Rasulullah SAW ini caranya untuk tidak mulus-mulus saja. Maka disitulah pemimpin-pemimpin kafir Quraisy, ya, seperti yang namanya ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Syaibah bin Rabi'ah, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Walid bin Mughirah, banyak sekali. Banyak sekali, ya. Sampai ada juga pamannya Rasulullah, ya, yang sangat terkenal. Itu adalah yang ada dalam Al-Quran, namanya terukir untuk distempel menjadi ahli neraka, itu adalah Abu Lahab. Sampai kalimatnya tabbat yada abi lahab wa tab. Iya. Mungkin ini adalah gambaran bagaimana Rasulullah saat dakwah pertama kali secara terang-terangan. Masya Allah, kekuatan yang dimiliki Rasulullah, iman dan bersama para sahabat, kuat dan kokoh apapun yang terjadi. Dan disitulah ada tiga orang, ya, ada tiga orang, yang mana tiga orang ini selalu mengganggu setiap hari dakwah Rasulullah SAW. Ini sangat masyhur sekali tiga orang. Satu adalah Abu Jahal, iya. Yang kedua adalah Nadhr ibn Harith, dan yang ketiga adalah Umar ibn Khattab. Kita mulai dari sini untuk mengetahui, ya. Kenapa? Agar tahu bagaimana menjaga keimanan itu. Mereka itu bagaimana caranya untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Ini berpikir keras ini. Walaupun yang lainnya pun berpikir keras, namun langsung dipraktekkan, langsung bagaimana cara menghentikan dakwah Rasulullah ini satu, langsung terjun ke lapangan. Untuk apa menghentikan dakwah Rasulullah? Abu Jahal, ada Nadhr ibn Harith, dan ada Umar bin Khattab, termasuk Umar bin Khattab. Bisa dibayangkan teman-teman, semuanya saat Rasulullah SAW diperintahkan untuk dakwah, itu Rasulullah tidak berhenti berjalan dari kota Mekah, terus jalan sampai berjumpa dengan orang dan berharap untuk berjumpa dengan orang-orang. Untuk apa? Memperlihatkan apa itu Islam. Jadi kalau jumpa dengan orang, langsung mengatakan, yang dia katakan, boleh aku bicara sebentar dengan Bapak? Boleh berbicara sebentar dengan ikhwah? Ya. Saya berbicara sebentar saja. Saya ingin menerangkan sesuatu yang berharga. Sesuatu yang sangat bermanfaat. Demi keselamatan engkau dunia akhirat. Iya. Itu berbicara. Tapi orang itu ada yang mendengarkan, ada yang langsung pergi. Gimana lah caranya? Atau ibu bisa bayangkan, teman-teman bisa bayangkan kalau pas lagi di mall, gitu lagi jalan, tiba-tiba ada orang yang mempromosikan produknya. Ini ada produk ini bisa dibayangkan gitu ya. Nah ini Rasulullah menyampaikan ini loh tentang Islam. Sampai Rasulullah, siapa yang mau selamat dunia akhirat, dengarkan aku. Siapa yang selamat dunia akhirat, dengarkan aku. Itu Rasulullah SAW. Begitu. Iya. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW setiap waktunya, setiap saatnya. Ya. Dengan mengatakan, siapa yang selamat dunia akhirat, maka dengarkan aku. Siapa yang selamat dunia akhirat, maka dengarkan aku. Dan itu tiap hari Rasulullah menyampaikan hal ini di kota Mekah. Maka apa yang terjadi? Abu Jahal akan selalu berada di hadapan Rasulullah kalau Rasulullah sedang mau berdakwah. Jadi kalau Rasulullah sedang berjalan ini, di depannya mesti ada Abu Jahal. Ya. Mesti ada Abu Jahal. Abu Jahal ini apa? Berada di hadapan Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk membersihkan jalan yang mana Rasulullah akan lalui. Jadi kalau mungkin sekarang ini orang yang sedang berjalan, itu ada forader di depannya gitu ya. Untuk mengklirkan jalan agar jalan itu bersih, nggak ada orang lewat gitu ya. Jadi jalan itu bisa berlalu begitu saja. Nah, ini Abu Jahal berada di depan untuk apa? Menghilangkan orang-orang agar tidak berjumpa dengan Rasulullah. Awas, pergi sana. Ada Muhammad lewat. Awas, ada gila, orang gila, ada orang gila. Begitu gambaran. Awas pergi, awas pergi, awas pergi. Itu naudzubillah sampai akhirnya Rasulullah SAW setiap berjalan nggak ketemu orang. Bagaimana dakwahnya akan dijumpakan dengan orang, sementara orang yang di depannya saja dibersihkan. Maka Rasulullah nggak pernah jumpa atau susah untuk berjumpa karena Abu Jahal berada di depan.
Itu Abu Jahal. Lalu ada satu orang lagi. Siapa? Di belakang. Yang di belakang Rasulullah itu ada apa siapa? Yang selalu ngebuntuti Rasulullah. Siapa itu? Umar ibn Khattab. Umar bin Khattab ini selalu berada di belakang. Untuk apa Umar bin Khattab di belakang? Nanti kalau ada orang yang lolos, ya, karena mungkin dari gang ini masuk, sementara Abu Lahab, Abu Jahal sudah berada di depan, orang itu berarti akan jumpa dengan Rasulullah. Umar berada di belakang. Umar berikan isyarat, pergi awas. Sana awas, awas, awas. Begitu ya. Awas kanan, awas kiri. Kenapa? Ini ada Muhammad. Awas, awas. Jadi Rasulullah di belakang ada yang mengamati, di depan ada yang bersihkan. Akhirnya nggak jumpa dengan orang. Sampai Rasulullah melihat ke belakang, ada Umar. Kata Rasulullah, jangan begini wahai Umar. Jangan kau lakukan kepada aku seperti ini wahai Umar. Pergi. Jangan pernah ada di belakangku untuk menggangguku dalam dakwah. Lalu kata Umar dengan tegas mengatakan, ya Muhammad, aku tidak akan pernah meninggalkanmu sampai aku mati atau engkau mati. Itu kata Umar. Kata Umar bin Khattab, Rasulullah langsung husnudzonnya mengatakan, ini Islam kayaknya. Ini Islam ini. Kenapa? Karena Umar mengatakan, aku tidak akan pernah meninggalkanmu sampai aku mati atau engkau mati. Gimana ya Rasul menanamkan husnudzonnya saat Umar marah begitu? Ya. Lalu kata Rasulullah matinya sambil senyum. Ini kalau iman ini keren. Kenapa dia tidak akan pernah meninggalkan aku sampai aku mati atau dia mati? Senyum Rasulullah. Iya. Lalu yang ketiga yang selalu mengganggu Rasulullah ini adalah Nadhr ibn Harith. Siapa Nadhr ibn Harith? Ini adalah orang yang pandai menguasai bahasa Romawi, menguasai bahasa Persia, menguasai bahasa Arab yang baik. Dia itu Nadhr ibn Harith. Apa pekerjaan Nadhr ibn Harith? Pekerjaan Nadhr ibn Harith ini, teman-teman, iya. Dia ini karena jago bahasa Persia, bahasa Romawi dia paham. Maka dia rajin baca cerita-cerita Romawi, cerita-cerita Persia, cerita-cerita yang cerita-cerita kuno di zaman Persia, di zaman Romawi dia hobi baca. Maka dia kalau punya cerita banyak sekali. Banyak cerita yang dia punya. Apa yang dilakukan? Kalau Rasulullah SAW berdiri untuk berdakwah, kalau Rasulullah SAW berdiri untuk menyampaikan tausiahnya tentang masalah syariat, maka mungkin sekitar 5 meter atau 7 meter di samping Rasulullah, Nadhr pun berbicara di situ. Apa? Menceritakan kisah-kisah. Saingan lah gitu ya. Jadi kalau Rasulullah sedang berdakwah di sini, Nadhr di sini. Makanya orang-orang yang ngumpul bersama Rasulullah terganggu, akhirnya ikut juga ke Nadhr. Sampai Nadhr ibn Harith mengatakan, dengarkan kalian semuanya, Muhammad ini sedang menceritakan tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu, cerita-cerita kuno, cerita-cerita terdahulu, zaman-zaman terdahulu. Aku pun punya cerita-cerita terdahulu. Makanya cerita-cerita terdahulu itu dalam Al-Quran ucapannya asatirul awwalin. Cerita-cerita terdahulu. Makanya pun teman-teman kalau teman-teman sudah membaca Al-Quran atau sedang baca Quran, lalu ada kata-kata asatirul awwalin, artinya cerita-cerita lama, cerita-cerita orang terdahulu, asatirul awwalin, itu adalah berkaitan dengan Nadhr ibn Harith. Itulah gangguannya. Ya. Jadi Rasulullah dalam berdakwah, di depan ada Abu Jahal. Di belakang ada Umar bin Khattab. Dimanapun berhenti ada Nadhr ibn Harith. Itu dakwahnya. Dan Rasulullah tidak mau berhenti dakwahnya, terus ingin menyebarkan Islam, menguatkan akidah, mengokohkan syariat Islam. Itu yang ada, yang dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak pernah berhenti. Iya, nggak stop, terus berdakwah, terus berdakwah, terus berdakwah. Ini adalah keindahan Rasulullah dalam berdakwah. Tidak berhasil masalah itu. Ini secara singkat saya gambarkan. Ini ternyata Rasulullah makin banyak pengikutnya. Bahkan yang namanya Abu Jahal ini, teman-teman, ya, namanya Abu Jahal. Kalau Rasulullah sedang duduk, lalu sedang menyampaikan tausiahnya, lalu di sampingnya ada Nadhr ibn Harith yang sedang mendampinginya, Abu Jahal ini pergi ke perbatasan. Pergi ke perbatasan, untuk apa dia duduk? Ya, dia duduk di perbatasan. Apa yang dia lakukan di perbatasan ini? Duduk di perbatasan hanya menginformasikan kepada orang-orang yang lewat. Kalau di Mekah ada orang gila, ya namanya Muhammad. Kalau di Mekah ada orang yang kurang beres, namanya Muhammad. Itu diinformasikan keluar. Apa namanya? Disampaikan berita hoax ini. Ya duduk di perbatasan. Ada orang lewat, ada kabar Daud baru tentang orang Mekah ini, ada namanya Muhammad, hati-hati ya. Kalau nanti seandainya ada orang yang
pengikut Muhammad, Muhammad itu orang yang hilang akalnya, Muhammad itu orang yang depresi karena disampaikan. Iya, karena dia lahirkan ayahnya sudah meninggal. Lalu apa? Dibawa sama ibunya, ibunya pun meninggal saat dia usia 7 tahun. Dibawa sama kakeknya, kakeknya pun meninggal. Jadi orang-orang dicintainya meninggal. Makanya dia depresi sekarang ini. Jangan didengarkanlah apa yang diucapkan. Pokoknya itulah yang diucapkan oleh Abu Jahal kepada orang-orang. Iya. Sampai ada orang yang namanya Himad al-Usdi. Himad al-Usdi seorang dokter dari Bani Asad. Kebetulan mau ke kota Mekah. Kata Abu Jahal, Himad ini adalah seorang tabib yang sangat terkenal. Dokter sangat terkenal. Datang, wahai Himad, kamu ke kota Mekah? Iya, saya mau ke Mekah. Mau tawaf? Iya, silakan. Tapi ingat Himad, di Mekah ada orang gila. Di Mekah ada orang sakit. Namanya Muhammad. Hati-hati, jangan pernah dekat-dekat dengannya. Ya, seorang dokter, orang yang cerdas, masuklah kota Mekah. Saat dia sedang masuk kota Mekah, dia melihat ada seseorang yang sedang duduk, dan itu adalah Rasulullah SAW. Kata Himad al-Usdi, oh ini orang yang sakit rupanya. Rupanya ini orang sakit, dibilang sama tadi Abu Jahal ini adalah orang yang sakit ini ternyata. Nah kalau dokter, ya, lihat orang yang sakit itu bukan menjauh. Dokter itu kalau melihat orang yang sakit, malah ingin mengobati. Dokter itu kalau melihat orang yang sakit, malah bukan pergi, tapi apa? Malah timbul rasa kasihan, rasa cinta, gimana cara pengobatannya, itulah jiwa dokternya kan keluar. Maka dia bukan menjauh dari Rasulullah, malah mendekat. Kata Himad al-Usdi, pertanyaannya, A'anta Muhammad? Kamu Muhammad ya? Kata Rasulullah, iya aku Muhammad. Anda siapa? Jawabannya, Ana Himad al-Usdi. Aku adalah Himad al-Usdi. Lalu kata Rasulullah mengatakan, oh ya, Himad al-Usdi seorang tabib yang sangat terkenal. Lalu Himad al-Usdi mengatakan, Muhammad, aku mendengar banyak tentangmu. Katanya kamu depresi, katanya kamu sakit, katanya kamu ini kadang-kadang apa namanya ya, istilahnya kadang sehat, kadang tidak lah gitu ya. Kalau boleh, sampaikanlah keluhanmu kepada aku. Siapa tahu aku akan bisa membantumu dan menyembuhkanmu. Rasulullah tahu, kalau Himad al-Usdi pasti dipengaruhi oleh orang-orang termasuk Abu Jahal. Senyum Rasulullah. Lalu kata Himad al-Usdi, wahai Muhammad, silahkan ceritakan kepadaku apa sakitnya, apa problemnya, apa yang kau rasakan, sampaikan padaku. Jawab Rasulullah SAW mengatakan, ya, memang ada masalah denganku. Kata Rasulullah, jika engkau mau mendengarkan apa yang ingin aku sampaikan, baik, tolong dengarkan. Kata Himad al-Usdi, silahkan sampaikan kepada aku apa yang ingin kau sampaikan. Teman-teman tahu Rasulullah duduk bersama Himad al-Usdi. Rasulullah menyampaikan kata-kata yang sangat luar biasa, yang sering ibu bapak teman-teman dengar ketika muqaddimah orang berceramah. Rasulullah berhadapan dengan Himad al-Usdi. Rasulullah katakan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anni rasulullah. Kata Rasulullah. Teman-teman, kalau ingin tahu artinya lihat saja ya, karena kita akan bahas tentang tema yang akan dibahas pagi ini adalah jangan gadaikan imanmu karena persahabatan. Ini sebagai mukaddimahnya saja. Iya, karena artinya sangat indah sekali. Himad al-Usdi mendengarkan kata-kata innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Tiba-tiba setelah mendengarkan itu semuanya, Himad al-Usdi mengatakan, hati adakah ya Muhammad? Berikan tanganmu padaku ya Muhammad. Rasulullah memberikan tangannya begini. Iya. Lalu Himad al-Usdi memegang tangan Rasulullah. Orang kafir saat itu ngelihat, wah ini tangan Rasulullah lagi diperiksa nih sama Himad. Biasa kan? Kalau lagi diperiksa detak jantungnya seperti apa diperiksa. Hati ada kayak Muhammad. Ulurkan tanganmu ya Muhammad. Rasulullah menyimpan tangannya ke depan begini, silahkan. Iya, silahkan. Begini kalau Rasulullah SAW tangannya. Tiba-tiba Himad al-Usdi memegangnya. Ternyata bukan meriksa detak jantung Rasulullah. Tapi begitu dipegang tangannya, Himad al-Usdi mengatakan sambil memegang erat begini. Himad al-Usdi mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasul. Malah mengatakan 2 kalimat syahadat. Subhanallah. Maka punten kata-kata innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu
Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu kan? Itu sering dipakai oleh para ulama, para kiai, para asatidz, para masyayikh. Ketika apa? Ketika bertausiah menggunakan itu. Kenapa? Karena itulah yang digunakan Rasulullah kepada Ghimad dan Usdi. Iya. Makanya seorang ulama, seorang kiai ketika menyampaikan hal itu, mudah-mudahan mustami'nya, jamaahnya, yang mendengarnya juga mendapatkan hidayah seperti mendapatkannya hidayah Ghimad dan Usdi. Dia mengatakan 2 kalimat syahadat. Nah, punten. Maka orang-orang kafir Quraisy makin berat untuk menghadapi Rasulullah. Kenapa? Ini dakwahnya gencar sekali. Hebat sekali. Bahkan dari luar, sekarang sudah ada yang masuk Islam. Dari dalam, terus menyebar. Sampai akhirnya, punten, Hamzah masuk Islam. Sampai akhirnya, Umar bin Khattab masuk Islam. Itu kan dahsyat luar biasa. Iya. Saya tidak menceritakan bagaimana masuknya Hamzah, masuk Islamnya Hamzah, masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Tapi ini adalah saya ingin menyampaikan, lihatlah saat itu bagaimana orang kafir untuk menghentikan dakwah Rasulullah secara punten isu yang disebarkan. Ya, hoax yang disebarkan. Itu gambar pertama kali itu. Yang kedua, nggak berhasil yang namanya dakwah, nggak berhasil dihentikan. Lalu punten, akhirnya apa? Akhirnya orang-orang kafir ini mencoba untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Kalau Rasulullah dibilang Rasulullah majnun, Rasulullah gila, Rasulullah tukang sihir, Rasulullah apa, itu sudah nggak mempan. Udah nggak mempan. Karena ya nggak mempan. Karena kalau dibilang gila, orang pada tahu ini bukan gila kayak gini. Ya, ini sihir, ini bukan sihir. Ini gambarannya. Maka mereka mencoba orang-orang kafir ini untuk menyakiti Rasulullah SAW. Bagaimana cara menyakitinya? Sakiti orang-orang yang dicintai. Biasa kan? Kalau misalnya ada orang kokoh dan kuat nih, dia apa-apakan aja kokoh dan kuat, maka caranya sakiti orang-orang yang dicintainya, maka dia akan tersakiti. Kalau menyebutkan Rasulullah gila, Rasulullah majnun, Rasulullah sapi, Rasulullah ini adalah punten sahir, nggak mempan. Rasulullah kuat kok, gagah, imannya Masya Allah. Iya, contoh buat kita. Tapi orang-orang kafir sadar, ini kalau Muhammad ini kuat nih, kokoh nih, maka apa yang terjadi? Sakiti Khadijah, sakiti keluarganya. Bagaimana cara menyakitinya? Datanglah yang namanya Abu Jahal kepada Abu Lahab. Wahai Abu Lahab, karena ternyata Abu Lahab ini besannya Rasulullah. Ya, Abu Lahab ini besannya Rasulullah, punya Utbah bin Abi Jahal, punya namanya Utbah. Utbah ini nikah dengan Ruqayyah, putrinya Rasulullah SAW. Datang Abu Jahal, datang ke Abu Lahab. Wahai Abu Lahab, kamu ini ya masih santai-santai aja. Padahal kamu dihina itu oleh Muhammad. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Apa kamu nggak sakit hati dihina sama Muhammad seperti itu? Terus kata Abu Lahab, ya saya harus balas pakai apa? Balas aja. Gimana caranya? Itu anakmu kan nikah dengan anaknya Muhammad. Ceraikan itu Ruqayyah. Ceraikan itu Ruqayyah. Pulangin. Iya. Maka punya ide Abu Lahab panggil yang namanya Utbah. Wahai Utbah, anakku. Wajahku haram untukmu. Bicaramu haram untukku. Sebelum kamu ceraikan putrinya Muhammad itu, kamu balikin Ruqayyah. Gak usah lagi kamu jadi suaminya. Kalau kamu tidak mau menceraikan Ruqayyah, maka kita putus sebagai ayah dan anak. Bahkan kamu bukan anakku, bahkan kamu keluar daripada keluargaku. Putuskan, itu namanya Ruqayyah. Ternyata Utbah memilih siapa? Lebih memilih bapaknya, ya Abu Jahal. Dan memilih Abu Lahab. Maka dibawa Ruqayyah ke rumah Muhammad SAW, Rasulullah. Tiba-tiba dengan ucapannya, wahai Muhammad, nggak sopan. Ya, nggak sopan, ya Muhammad, ini aku kembalikan Ruqayyah. Ternyata Ruqayyah ini tidak pantas menjadi istriku. Ruqayyah ini difitnah dengan berbagai macam kata-kata oleh Utbah ini. Dia itu malas, dia itu nggak pandai ini, dia itu nggak bisa itu, dia itu ini. Difitnah bisa-bisa. Ya, orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW, punten, diceraikan dengan secara terhormat, dihinanya, diejeknya, mana nggak sakit. Terlebih lagi, yang paling menyakitkan itu adalah ibunya.
Siti Khadijah, iya, melihat putrinya seperti itu kan sakit hati lah. Kalau Siti Khadijah sudah sakit hati, berarti Rasulullah pun sakit hati. Itulah gambarannya. Difitnah oleh siapa? Oleh Abu Lahab. Difitnah oleh putranya Utbah. Bahkan yang namanya Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab ini, ke kota Mekah, semua nggak ada tempat rumah kecuali digosikin oleh Ummu Jamil. Siapa Ummu Jamil? Ayahnya Utbah atau istrinya daripada Abu Lahab. Dengan mengatakan, kalian tahu siapa itu namanya Ruqayyah? Itu kan putrinya Khadijah. Itu kan putrinya Muhammad. Udah diceraikan sama anakku, dia nggak pantas jadi seorang wanita yang baik. Wah, bilang aja seorang nabi, ayahnya bilang aja Khadijah itu adalah orang yang baik, ternyata nggak bisa didik anak. Ternyata itu Ruqayyah begini, 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 semua diceritakan fitnah, fitnah, fitnah. Iya. Sampai akhirnya ada dalam Al-Quran, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya Abu Lahab ini adalah hammalatal hatab, artinya adalah yang membawa kayu bakar. Kenapa membawa kayu bakar? Karena menyebarkan fitnah. Kalau bahasa sekarang mah tukang kompor. Bahasa sekarang mah, ayo tukang kompor yang ngomporin. Nah itu dalam bahasa hammalatal hatab. Ya, tukang ngomporin. Ya. Jadi kalau sekarang ganti bahasanya, kalau ada orang suka fitnah, suka nyebarin, dia bilang itu hammalatal hatab. Iya. Membawa kayu bakar. Dulu kan belum ada kompor kayak minyak tanah, semuanya nggak ada. Ya. Tapi dia hammalatul hatab. Sampai hammalatul hatab. Dia tuh tukang ngebakar suasana sehingga apa? Orang menjadi apa? Menjadi jelek pandangannya kepada Rasulullah SAW. Difitnah di kota Mekah. Rasulullah kokoh, Rasulullah kuat. Maka ganti gaya. Gimana caranya? Caranya adalah sakiti hati Rasulullah. Iya. Sampai Rasulullah merasa sakit. Aduh, sakit hati. Lihat istrinya sakit hati. Lihat putrinya sakit hati. Langsung Allah tenangkan dalam Al-Quran. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab ila rabbika farqab. Coba cek artinya alam nashrah laka sadrak. Iya, ini adalah hiburan ataupun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jawaban terhadap tuduhan orang-orang kafir yang ada. Turun lagi firman Allah Subhanahu wa inna kafainakal mustahziin. Ya Rasulullah, aku yang akan bereskan orang-orang yang menghinamu. Aku yang bereskan orang-orang menghinamu. Siapa itu? Masya Allah, Allah jawab. Allah tenangkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, sampai diberikan lagi inna atainakal kautsar. Aku akan berikan kepadamu dengan kesabaran al-kautsar. Telaga kautsar yang begitu megah, telaga kautsar yang apabila orang minum dari telaga itu nggak pernah haus selama-lamanya. Ini kan, Masya Allah, jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hinaan-hinaan orang kafir yang terus bertubi-tubi. Dihina Rasulullah secara pribadi, aman, kokoh, kuat. Sekarang dihina istrinya, dihina putrinya. Allah jawab, alam nasyrah laka sadrak. Tenang ya Rasulullah. Iya. Ini saya sampaikan bagaimana orang-orang kafir untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Kuat iman Rasulullah. Iya. Dilanjutkan lagi. Rasulullah SAW terus berdakwah. Masya Allah. Sudah dihitungkan. Akhirnya apa? Orang kafir berpikir lagi. Gak bisa dihina Rasulullah. Ternyata istrinya dan anaknya dihina pun Rasul tetap kokoh. Istri Nabi Muhammad, yakni Khadijah. Lalu Ruqayyah kokoh kembali. Kuat kembali. Ya walaupun ujian tetap tidak akan pernah berhenti. Dan pertama kali dapat ujian, ya dahsyat. Ya, fitnah seperti itu. Kokoh lagi. Lalu akhirnya punten dicoba dengan mengatakan, udahlah. Sekarang coba siapa yang menjaga atau yang menjaga dakwah Rasulullah? Ini mereka berpikir caranya. Yang ketiga, yang digunakan cara bagaimana menghentikan dakwah Rasulullah adalah apa? Datang kepada yang namanya pendukung dakwah Rasulullah. Siapa pamannya? Siapa Abu Thalib? Datang ke Abu Thalib. Tibalah ke Abu Thalib. Tiba dengan mengatakan, wahai Abu Thalib, hentikan ponakanmu itu Muhammad dalam berdakwah, jangan sampai untuk menyebarkan dakwah lagi. Seandainya masih menyebarkan dakwahnya, menyebarkan keinginannya, maka apa yang dilakukan? Maka kita tidak akan segan-segan untuk membunuhnya. Maka kita tidak akan segan-segan untuk membunuhnya. Maka Abu Thalib datang ke hadapan Rasulullah SAW dengan mata, ya Muhammad, itu berulang-ulang ya. Datang pertama nggak digubris sama Abu Thalib. Datang kedua nggak digubris sama Abu Thalib. Datang ketiga, ini kayaknya serius orang-orang kafir ini. Untuk membunuh Muhammad Rasulullah SAW apabila dakwahnya tidak berhenti. Maka apa yang dilakukan? Dipanggillah Rasulullah oleh Abu Thalib.
wahai Muhammad, kayaknya aku berat kalau untuk menghadapi orang-orang Quraisy sebanyak ini. Mereka meminta agar kau berhenti dalam dakwah. Iya. Terus bagaimana? Maka aku mohon agar kau berhenti dalam dakwah ini ya Muhammad. Aku kayaknya susah untuk membantumu lagi. Rasulullah terdiam. Rasulullah mengatakan, demi Allah wahai pamanku, wallahi law wadu as-samsa biyamini wal qamar biyasari ala an atuka hadzal amr. Ya, ataupun kalimatnya, demi Allah apabila matahari tangan kananku, lalu rembulan di tangan kiriku, untuk menghentikan dakwah ini, lan atuku, aku tidak akan pernah meninggalkannya. Hatta ahlaktu bihi au fuztu bihi. Ahlaktu duna au fuztu bihi. Artinya, aku tidak akan pernah menghentikan dakwah ini sampai aku menang dengan dakwah ini atau hancur dengan dakwah ini. Itu intinya. Mungkin ada teman-teman bertanya, kenapa Rasul mengatakan seandainya matahari tangan kanan, rembulan di tangan kiri, gitu ya. Subhanallah, untuk meninggalkan dakwahku ini, aku tidak akan pernah menghentikan dakwah ini sampai aku menang atau sampai aku hancur dengan dakwah ini. Maksudnya apa? Sampai diawali matahari tangan kanan, rembulan tangan kiri. Maksudnya apa? Andai, kalau matahari kan lambang siang, kalau rembulan kan lambangnya malam. Maksudnya apa? Maksudnya andai aku dijadikan penguasa siang dan penguasa malam. Itu maksudnya. Andai aku dijadikan penguasa malam dan penguasa siang. Andai aku dijadikan raja, aku dijadikan pimpinan, aku dijadikan penguasa siang dan malam untuk menghentikan dakwah ini, saya tidak akan pernah menghenti untuk dakwah ini. Sampai aku menang dengan dakwah ini atau aku hancur dengan dakwah ini. Itu siapa yang mengatakan? Rasulullah SAW. Lalu kata Rasulullah mengatakan, wahai paman, jika engkau sudah tidak bisa membantu lagi, maka nggak apa-apa, aku akan dakwah dengan sendiri. Tiba-tiba pamannya Rasulullah berdiri, Abu Thalib mengatakan, ya Muhammad, kerjakan apa yang kau suka, lakukan apa yang kau suka, aku pamanmu akan selalu berada di sampingmu. Subhanallah. Aku pamanmu yang akan selalu berada di sampingmu. Itu kata siapa? Kata pamannya Rasulullah SAW. Berarti dakwahnya jalan. Tetap jalan. Satu, bagaimana dihina Rasulullah, jalan dakwahnya. Disakiti keluarganya, dakwahnya jalan. Halangi melalui pamannya, tetap dakwahnya jalan. Nah, lihat sebentar lagi nih. Ya, masuk ke dalam tema kita. Lalu akhirnya, subhanallah, orang-orang kafir berpikir kayaknya nggak bisa ini. Kayaknya ini harus diajak kerjasama. Bagaimana caranya? Datanglah orang-orang kafir datang ke sana dengan mengucapkan, ya Muhammad. Ya Muhammad. Kami tahu agama yang kau bawa itu membawa kebaikan. Aku pun agama yang aku bawa, kata mereka orang-orang kafir, membawa kebaikan. Agamamu menyuruh kebaikan, agamaku menyuruh kebaikan. Sama saja agama kita ini. Iya. Sama saja. Baik kalau seandainya kita ini kerjasama. Nah, ada bedanya. Membawa kebaikan, membawa kebaikan. Kerjasamanya bagaimana? Biar kita damai, tentram, nggak ribut, gini aja lah. Sekarang gantian. Engkau menyembah Tuhanku 1 tahun, lalu aku menyembah Tuhanmu 1 tahun. Dan ingat, andai agamamu yang benar, maka nanti aku membawa kebenaran juga karena aku telah membenarkan agamamu. Tapi jika agamaku yang benar, maka engkau pun akan kebagian kebenaranku. Karena apa? Karena engkau pun pernah melakukan seperti yang aku lakukan, yakni menyembah Tuhan-Tuhanku. Jadi sekarang, salinglah. Iya. 1 tahun kau menyembah Tuhanku, 1 tahun aku menyembah Tuhan. Subhanallah. Ini kalau sekarang sudah ada yang bilang mengatakan semua agama sama saja, itu rayuan maut yang pertama kali disampaikan oleh orang kafir kepada Rasulullah SAW. Nggak ada yang sama. Iya. Sama saja kan membawa kebaikan. Yang penting orangnya baik. Bukan yang penting orangnya baik. Iya. Memang kebaikan itu harus ada. Tapi kebaikan itu yang pertama adalah harus baik kepada Sang Pencipta. Jadi kalau digambarkan ilmu yang tertinggi itu adalah ilmu mengenal Allah. Ilmu mengenal Allah itu ilmu tertinggi. Kalau seandainya dia seorang apa, gelarnya bagaimana. Tapi kalau nggak mengenal Allah, pastikan dia tidak punya ilmu apa-apa.
Karena ilmu yang tertinggi itu mengenal Allah. Kalau sudah mengenal Allah, maka tahu apa yang diinginkan oleh Allah. Kalau sudah tahu apa yang diinginkan oleh Allah, juga tahu apa yang yang tidak diinginkan oleh Allah, dia akan hati-hati. Hati-hati, iya. Karena usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau kita mengenal seseorang, iya, maka makin lama makin tahu kekurangannya. Tapi kalau kita mengenal Allah dan Rasulnya, makin lama itu makin tahu kesempurnaannya. Maka kita akan makin jatuh cinta kepada Allah dan Rasulnya ketika kita sangat mengenalnya. Ini yang terjadi. Maka ilmu tertinggi dalam syariat Islam itu adalah ilmu mengenal Allah. Kenali Allah. Maka setelah mengenal Allah, itu akan semakin menjaga keimanan kita, menjaga akhlak kita, menjaga apa yang diinginkan oleh Allah, dan menjaga apa yang dilarang oleh Allah. Maka punten, dia bilang mengatakan, ya Muhammad, sama saja kita ini. Kami tahu agamamu baik. Kami tahu agamamu itu membawa kebaikan. Tapi kamu juga harus tahu kalau agamaku juga membawa kebaikan. Intinya kalau ada orang yang sudah mengatakan semua agama sama, itu adalah punten, sudah diucapkan oleh orang terdahulu dengan cara apa? Bukan untuk mencari kedamaian. Tapi apa? Jawabannya adalah biar punten, agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu berhenti. Lalu kata Rasulullah, tidak mungkin untuk melakukan hal ini. Maka orang kafir itu, minal Quraisy, kumpulan orang Quraisy mengatakan, ya sudah, kalau nggak bisa 1 tahun, katakan saja, kamu siap 1 bulan aja lah menyembah Tuhanku, dan sisanya aku akan menyembah Tuhanmu. Jadi kalau 12 bulan ya, mungkin 11 bulan untuk agama Islam, gitu ya, satu bulannya untuk agama mereka berhala. Rasulullah tidak. Ya sudah kalau gitu. Ya, dalam kalimatnya berkurang sampai mati. Ya sudahlah, sehari saja kau menyembah Tuhanku, dan selama-lamanya aku menyembah Tuhanmu. Sudah tidak. Iya. Sampai ada kalimatnya punten. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidun ma'abadtum. Iya. Sampai ada kata-kata ujungnya. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu untukmu, keyakinanmu untuk keyakinanmu, keyakinanku untukmu. Agamaku untukku. Subhanallah. Lakum dinukum wali yadin. Iya. Wali dan untukku juga agama. Maka saat itulah punten Rasulullah SAW ketika diajak untuk beribadah kepada agama yang dibawa oleh orang-orang Quraisy, Rasul menolak. Mungkin dengan mengatakan, maksudnya Rasulullah menyembah berhala, cukup mengatakan Hubal, itu sudah cukup buat mereka. Tapi Rasulullah tidak untuk mengatakan kata-kata itu. Iya, untuk menjaga kata-kata itu. Kenapa? Ini berurusan dengan akidah. Ini adalah urusannya dengan akidah. Nah, punten, melihat gambaran ini, kata-kata lakum dinukum waliyadin, agamamu untukmu dan agamaku untukku, maka apa yang terjadi? Maka disinilah berbagai macam hal ada. Nyerempet gaya-gaya yang mengatakan berbagai macam cara. Contoh, bergambarkan ta'ayush ataupun toleransi, misalnya dengan mengatakan kita bertoleransi, maka nggak apa-apa untuk mengucapkan kata-kata apa saja asal tidak dengan keyakinan hati. Sampai ke sana. Iya. Misalnya dengan punten tanpa merasa hormat, tanpa bermaksud apa-apa, tanpa mengurangi rasa cinta kepada siapapun, gitu ya. Tanpa merasa hormat dengan perbedaan pendapat apapun. Ketika ada sebuah pertanyaan, bagaimana nih di Desember ini biasanya, di tanggal 25 ini, ya, ataupun di hari yang disebut dengan Natal ini, apa kita sebagai muslimin, muslimat boleh menyampaikan selamat Natal kepada orang-orang, teman kita, mungkin tetangga kita yang di luar agama Islam, begitu ya? Boleh nggak ya? Itu mungkin pertanyaannya. Ya, maka punten. Tanpa rasa hormat, ya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Memang ada 2 pandangan dari beberapa ulama yang ada. Bahkan dari dulu Syekh Yusuf Qaradawi atau Yusuf Qaradawi ini sudah menyatakan berbeda pendapat dengan para ulama seperti ulama-ulama yang ada di Mamlakah Saudi Arabia, ataupun misalnya antara Syekh bin Baz, ya, ataupun dengan Syekh Yusuf Al-Qaradawi,
dengan ulama-ulama yang ada, dengan mengatakan tentang pertanyaan bolehkah untuk mengucapkan selamat Natal kepada tetangga kita, mungkin teman kita yang di luar agama Islam. Perbedaannya, satu, saya sampaikan. Ada yang menyatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh. Kita buka ya, sama-sama untuk mempelajarinya. Lalu nanti kita akan simpulkan. Lalu mengatakan, memang ada yang mengatakan boleh? Ada. Memang ada yang mengatakan tidak boleh? Ada. Kalau ditanya dengan matan, mana lebih banyak para ulama? Punten ya, tanpa rasa hormat. Kalau dikatakan yang paling banyak, ya yang mengatakan tidak boleh. Contoh, saya akan mengatakan dulu. Mana yang menyatakan boleh? Yang mengatakan boleh berdalilkan di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Baqarah di ayat 81. Iya, dengan mengatakan wa qulu linnasi husna di kalimatnya. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Maka dia akan berdalil dengan mengatakan, tuh lihat, Al-Quran juga mengatakan, katakanlah kan yang baik. Katakan yang baik. Maka dengan mengatakan kata-kata yang baik, kita mengucapkan kepada mereka. Itu kata-kata baik. Kata-kata baik itu adalah kata-kata yang didengar oleh orang pendengarnya membahagiakan, menyenangkan. Kata-kata baik. Kalau misalnya dengan mengatakan, dari mana kamu? Ini anak kamu ya. Mudah-mudahan anak kamu sehat ya. Mudah-mudahan anak kamu nanti diberikan pokoknya kata-kata baik berupa doa. Mudah-mudahan anak kamu sehat. Mudah-mudahan anak kamu sukses. Itu kata-kata baik. Yang mendengarkannya pun akan senang. Maka kata baik. Ternyata ada yang menafsirkannya. Tuh kata-kata baik itulah yang menyenangkan orang. Termasuk apabila ada orang yang sedang mengadakan acara Natalan gitu ya, lalu kita ucapkan selamat Natal, itu kata-kata baik katanya kepadanya dan sangat menyenangkan. Itu yang berdalilkan. Nanti kita untuk melihat dulu agar teman-teman tahu mana dalil yang mengatakan boleh gitu ya. Lalu yang keduanya dengan mengatakan ada dalam firman Allah Subhanahu surat An-Nahl sama, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, katanya kan, iya, dengan mengatakan kata-katanya, ucapannya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat adil dan melakukan kebaikan. Sama, dia dalil pun sama demikian. Iya. Lalu ada juga dia mengatakan dalil yang mengatakan boleh. Saya menyampaikan yang boleh dulu ini. Iya, yang boleh karena semuanya ketika kami cek dilihat dalil-dalilnya tidak pernah jauh daripada ini. Suratul Mumtahanah. Iya, Suratul Mumtahanah ada di ayat 8. Iya. Apa dalam surah Al-Mumtahanah di ayat 8 ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Saya bacakan. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang berlaku adil. Nah, itu dalil yang dipakainya. Lalu itu, iya, dengan mengatakan kalau ada yang bersama dengan kita dan dia dengan mengatakan berbuat baik, berlaku perpuntan. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik. Ya, jadi Allah tidak melarang katanya kalau kita untuk berbuat baik. Berbuat baik itu apa? Dengan mengatakan berbuat baik itu termasuk berbuat baik apa saja dengan kata-kata, termasuk orang yang menyampaikan, punten ya bahasanya, kita ini yang mengatakan dalil yang membolehkan dulu. Dengan mengatakan apa? Kalimatnya, selamat Natal tadi. Makanya orang-orang terutama punten tentang rasa hormat, banyak para ulama dari Mesir sampai Darul Ifta pun menyatakan hal yang seperti ini. Iya, ya ini pendapat mereka. Jadi kalau mengatakan ada pendapat, itulah yang mereka gunakan dengan dalil-dalil yang ada. Selagi orang yang ada di negeri kita ini tidak mengusir kita, tidak tidak menyakiti kita, maka punten berbuat baik bagus dan berbuat adil. Itulah dalil yang digambarkan seperti itu. Teman-teman kalau semuanya cari, ya pasti akan ke sana lari-larinya. Siapa yang membolehkannya? Itulah dalil yang membolehkannya. Padahal, ya, subhanallah kalau dikatakan kalimatnya, punten, itu berbuat baik, perintah perkataan baik, ucapan baik, membalas baik, gitu ya. Itu ketika tidak berkaitan dengan akidah.
Punten, iya. Ketika tidak berkaitan dengan akidah, kita harus menjadi pelopor yang terbaik. Iya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, memang ada. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha. Ini ada dalam ayat 84. Punten. Ini ada bukan di dalam ayat 84 ya. Ini 86. Iya. Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya. Atau balaslah penghormatan itu dengan serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Iya, tapi tidak untuk berkaitan dengan akidah. Punten. Tidak berkaitan dengan akidah itu maksudnya apa? Berbuat baik mah, subhanallah, jangankan kepada orang ya. Ada wanita yang tidak baik akhlaknya, lalu dia melakukan kebaikan kepada seekor anjing yang dalam kehausan. Semua kisah ini ma'ruf sekali, lalu diberikan minum kepada wanita itu. Ternyata karena perbuatan itu Allah apa coba? Berikan dia surga. Allah berikan dia surga. Itu kepada binatang. Iya, yang dalam kehausan. Apalagi kalau kepada manusia. Tapi tidak untuk urusan akidah. Punten, tanpa merasa hormat. Iya. Jadi kalau mengatakan dalil yang membolehkan, itulah diantaranya dari para ulama yang membolehkan tentang masalah pembolehannya. Namun punten, juga dengan kalimatnya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Furqan. Nah ini nih lihat. Walladzina la yashhaduna zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Orang pun dilarang untuk menjadikan kesaksian palsu. Haram hukumnya untuk menjadi orang yang menjadi saksi palsu. Termasuk saksi palsu itu adalah saksi palsu kalau sesungguhnya punten ya Allah itu punya anak. Itu saksi palsu. Iya. Ya kalau misalnya dengan mengatakan saya kan enggak menjadi, cuma bilang aja. Saya cuma kata-kata saja. Cuma katakan punten bahasanya. Selamat Natal, saya kan cuma kata-kata aja. Enggak ada kalimat-kalimat yang lain. Subhanallah. Andai di pengadilan dengan mata, apakah kamu menyaksikannya? Saya cuma kata-kata iya. Itu kan cuma kata-kata. Iya. Itu kan cuma kata-kata. Subhanallah, jangan pernah menganggap remeh dengan kata-kata itu. Sekali lagi ya, ini hanya menyampaikan dengan pendapat yang boleh dan mengatakan tidak boleh. Namun, lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam firman yang sangat indah sekali suratul Maidah. Iya. Suratul Maidah ayat 73. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Wa ma min ilahin illa ilahun wahidun. Wa illam yantahu amma yaquluna la yamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim. Sesungguhnya kafirlah orang-orang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga. Satu salah. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain Dia, Allah yang Maha Esa. Punten. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam ayat 88. Wa qalu takhadha punten. Iya, saya sampaikan di sini. Wa qalu takhadar rahman walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada. Nih saya bacakan ya terjemahannya. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha mengambil anak atau mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Punten di ayat 90 tajam sekali. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu. Dan bumi belah. Dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwakan Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Allah yang Maha Pemurah mengambil atau mempunyai anak. Tidak seorang pun di langit dan bumi kecuali akan datang kepada Tuhannya yang Maha Pemurah. Kita sebagai hambanya pasti akan datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, takadus samawati
yatafattarna minhu wa tanshaqqal ardu wa takhirul jibalu hadda. Dahsyat ya, hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu. Dan bumi belah dan gunung-gunung runtuh. Karena ucapan apa? Karena ucapan menyatakan kalau Allah ini punya anak. Gitu ya. Karena Allah ini punya anak. Nah, punten, kalau digambarkan kata-kata ini, lalu dengan mengucapkan tanpa merasa hormat, tanpa bermaksud apa-apa. Ini tadi saya sampaikan, pendapat yang mengatakan boleh, pendapat yang mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan boleh, tadi ayatnya disampaikan, karena dengan ucapan, yang penting lisan, tidak dalam hati. Ingat ya, yang penting kan lisan, tidak dalam hati. Cuma ucapan aja, karena untuk toleransi, hanya hati, ucapan saja, hatinya tidak. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Syaratnya orang yang beriman, itu, al-qawlu bil lisan, wa tasriqul bil qalbi, wal amalu bil jawarih. 3 ya. At-tasriqu bil qalbi itu adalah ucapkan punten an-nutqu bil lisan, ucapkan dengan lisan. Lalu at-tasriqu bil qalbi, yakinkan dengan hati. Lalu yang ketiga al-amalu bil jawarih. 3 ini enggak boleh dilepaskan. 3 ini rangkaian. Berarti 3 ini sangat berpengaruh untuk menyempurnakan iman. Kalau hanya diyakini dengan hati, lalu tidak diucapkan, ya nggak bisa, harus diucapkan. Berarti pengucapan itu betapa pentingnya. Ucapan itu betapa pentingnya. Sekali lagi, pengucapan itu betapa pentingnya. Lalu andai dengan mengatakan ucapannya kata-kata tadi, mengucapkan selamat, gitu ya, Natal, seakan-akan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, apa isinya di situ? Isinya punten tanpa merasa hormat, tanpa bermaksud apa-apa, tanpa mengurangi rasa cinta kepada teman-teman, sahabat-sahabat, ya semuanya, bahwa di situ setuju kalau Allah memiliki anak, di situ setuju kalau Allah bagian daripada yang 3, iya, ucapan selamat. Tapi saya tidak dengan hati, hanya untuk dengan lisan saja. Ingat, lisan ini akan sangat berpengaruh. Ketika kita mengatakan 2 kalimat syahadat, iya, punten, hanya dengan hati tanpa dengan lisan, nggak bisa, harus diucapkan. Ada orang nikah. Saya nikahkan putri saya bernama Fulana dengan mas kawin sekian, dibayar kontan. Lalu dia bilang, terima saya nikahnya, bla 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 bla, ucapan. Orang akan mengatakan apa? Sah. Iya. Dengan mengatakan sah, gitu kan? Dengan mengatakan kata-katanya sah, ya. Maka ucapannya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ketika mengatakan sah, sah. Lalu dengan ucapannya terima, tidak usah mengatakan dibayar kontan, diam dalam hati. Ada mengatakan sah? Tidak. Tidak. Ketika tidak ada saya terima nikahnya, tidak dengan ada jawaban itu, apakah sah? Juga tidak. Kenapa? Harus ada diucapkan. Jadi ketika kita melihat dengan mengatakan fahkum ala dhahiri, secara dhahirnya mengatakan itu. Dan kalau dengan mengatakan ucapannya, ya udah, saya hanya dengan lisan saja, punten, itu terserah. Namun ini ranah di dalam masalah akidah. Tapi himbauan tanpa merasa hormat hanya mungkin disampaikan daripada bab min amanatil ilm, dari amanah ilmu yang kami pahami, yang kami pelajari, gitu ya. Ini adalah urusan akidah. Maka kalau seandainya kita ragu, mending ditinggalkan. Itu ya. Mending ditinggalkan. Iya ya, saya bingung ini. Udah, tinggalkan saja. Iya, maksud tinggalkan itu aja, nggak usah mengucapkannya. Karena apa? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tapi mereka mengatakan kepada kita saat kita Saat kita Idul Fitri. Mereka mengatakan selamat Idul Fitri ya. Saya nggak enak kalau tidak mengatakan itu. Punten. Kata-katanya dia sahabat kita. Benar. Tapi Allah lah yang telah menjadikan dia sebagai sahabat kita. Kita sebagai temannya dia. Jadi lebih baik dengan mengatakan saya nggak enak sama Allah, kebanding saya nggak enak dengan teman saya nggak enak dengan sahabat saya. Dan insya Allah teman kita pun kalau paham dalam masalah ini, menghormati, ta'ayush dalam masalah agama,
dia pasti tidak akan pernah marah karena kita tidak pernah mengucapkan itu. Dan kita pun tidak pernah meminta mereka untuk mengucapkan kepada kita saat kita lebaran. Kita tidak pernah memintanya. Dan kita pun tidak akan pernah marah ketika dia tidak mengucapkan itu. Kenapa? Karena tahu profesinya daripada agama mereka, lakum dinukum waliyadin. Itu gambarannya. Iya. Jadi sekali lagi, kalau kita sudah mengatakan selamat, maka kita ini sudah seakan-akan mengatakan setuju selamat dengan apa yang diucapkan. Boleh nggak kita mengucapkan selamat di luar itu? Boleh. Selamat ya rumahnya baru. Selamat ya kamu telah mulai kedokteran. Selamat ya kamu ini telah mendapatkan mobil baru. Selamat, itu nggak ada masalah. Iya. Jangan dipukul rata mengucapkan selamat segala-galanya. Tapi ini masalah dalam akidahnya. Masalah dalam akidah. Berat untuk menjaga hati kita ini. Iya. Tanpa merasa cinta kepada mereka, sayang kepada mereka. Tetapi kalau urusan akidah, ini untuk dijaga sama-sama. Kalau mengatakan ucapannya, ini adalah demi toleransi semuanya. Islam sudah mengajarkan toleransi yang sangat indah. Punten, kalau ibu bapak mau cek lebih dalam lagi ataupun ke dasarnya gitu ya. Memang hari ini dulu di zaman Rasulullah ada nggak hari itu gitu? Ada nggak di zaman Rasulullah itu hari itu? Ada. Dia. Karena zaman dulu sudah mengadakan ataupun adalah keyakinan seperti itu. Tapi Rasulullah pun istilahnya apa? Tetap dengan kokoh imannya, tidak pernah mengikuti gaya-gaya mereka sampai mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi kalau digambarkan, sahabat adalah sahabat, teman adalah teman, tapi iman adalah iman. Cinta kepada Allah adalah cinta kepada Allah. Kalau mengatakan ucapannya, tapi ini untuk menjadikan toleransi lebih baik lagi, toleransi selagi tidak berkaitan dengan akidah, punten kita terdepan. Tapi kalau sudah berkaitan dengan akidah, kita katakan mohon maaf atau punten, karena ini adalah bagian daripada syiar atau syariat yang Allah tetapkan kepada kita. Dan ternyata ini adalah bagian daripada rayuan maut yang disampaikan oleh orang-orang kafir kepada Rasulullah zaman dulu. Dengan alasan agama kita sama saja. Yang penting kita baik, yuk kita jaga persahabatan, yuk kita jaga dengan kebersamaan. Itu dulu juga. Sama dengan alasannya, yuk kita jaga persamaan, yuk jaga kita kedamaian, seperti apa. Tapi tidak untuk menggadaikan daripada akidah yang kita miliki. Mungkin gitu ya. Jadi kalau mengatakan kata-katanya, tadi yang mengatakan boleh, ada pendapat ulamanya. Yang mengatakan tidak boleh juga ada pendapat ulamanya. Ini dengan dalil seperti itu, ini dengan dalil yang demikian. Namun, tadi rata-rata yang mengatakan boleh berkata baik, mengucapkan kata-kata baik, iya kita terima. Iya, semua benar kata-kata baik. Tapi kalau untuk berkaitan dengan akidah pastinya tidak. Sampai punten kalau kalimatnya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, kalau misalnya gini. Ada cerita gini gitu ya. Ucapannya. Kalau ada orang yang minum khamar, punten. Kalau ada orang minum khamar, lalu kita katakan, "Selamat ya, kamu bisa minum khamar." Kalau ada orang mencuri, lalu dia berhasil mencurinya. Selamat ya, kamu sudah bisa mencuri. Itu kan kita selamat kamu telah minum khamar. Kita setuju dia minum khamar. Selamat ya, kamu telah bisa mencuri. Kita setuju kalau dia telah mencuri. Selamat ya, kamu telah berbuat zina. Kita setuju kalau dia telah melakukan perbuatannya karena selamat. Tapi kan itu maksiat. Masa kita selamat dengan maksiat? Sekarang pertanyaannya, apakah ada yang lebih maksiat ketika mengatakan Allah punya anak? Mana kata-kata qul huwallahu ahad itu? Itu gambarannya. Iya. Jadi kalau mengatakan selamat ya, ya dengan apa yang kau rayakan itu. Jadi selamat ya, agamamu benar. Kamu bahwa Allah itu punya anak. Lalu Allah itu bagian daripada tiga itu. Itu gambarannya. Ketika mengatakan selamat itu udah gambar gitu. Iya. Karena semua orang akan melihat daripada zahirnya. Dan ucapan itu tidak bisa lepas daripada syarat untuk beriman tadi. At-tasdiqu bil qalbi, wa nutqu bil lisan, wal amalu bil jawari. Tiganya itu harus berada dalam punten kebersamaan. Satu itu nggak bisa. Berarti kalau satu diucapkan kepada akidah selain daripada syariat itu sangat berat sekali. Maka punten tanpa merasa hormat. Sekali lagi, dari rasa cinta kami, daripada rasa sayang kami, uhibbukum fillah. Iya, saya hanya menyampaikan bahwa tolonglah jaga akidah kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena apa?
Jangan pernah karena nggak enak dengan itu, persahabatan ini. Lebih baik dengan mengatakan kita cari aman saja. Nggak enak sama Allah, nggak mau untuk menduakan Allah dengan kata-kata sekecil apapun. Ini mungkin ya tema besarnya ketika mengatakan hal ini. Sengaja kita awali dengan bagaimana orang-orang kafir Quraisy dulu untuk menghentikan dakwah, ya, dengan berbagai macam cara untuk menghentikannya. Terakhirnya coba Rasulullah diajak seperti itu. Ternyata jawabannya dengan tegas, lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau berbicara tentang toleransi, siapa yang paling hebat toleransi? Rasulullah. Siapa yang hebat toleransi? Para ulama. Iya, ulama-ulama salafus soleh dulu. Masya Allah. Dan punten, kalau ada yang pernah bertanya mengatakan kenapa Islam ini sampai menyebar dan hebat, bahkan musuh Islam menjadi pengikut Islam yang setia. Jawabannya apa? Karena akhlaknya Rasulullah SAW. Karena akhlaknya para sahabat. Ya, akhlak. Akhlak. Sampai Rasulullah mengatakan, innama bu'itsu liutammima makarimah akhlak. Akhlak yang mulia. Tapi kalau urusan dalam akidah, Masya Allah ini adalah murni, bersih hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin teman-teman waktu yang singkat ini dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Iya. Jika ada kesempatan, ada persilahkan kepada hostnya ataupun tadi yang membawa acara, mungkin ada yang disampaikan. Silahkan. Allah ibarik fiik. Masya Allah, tabarakallah, jazakillah khair Ustadz atas Ya. penyampaiannya dan nasihat-nasihatnya kepada kita semua. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari materi yang beliau sampaikan dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Dan semoga nasihat yang telah kita dengarkan tadi semakin menambah keimanan dan ketaatan kita kepada Allah. Ustadz, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin langsung saja saya bacakan ya. Silakan. Oke, yang pertama dari Mbak Saskia. Kalau kita sebagai pedagang ada yang order hampers untuk Natal dan diminta dekorasi Natal, hukumnya gimana Ustadz? Dan mungkin juga sama untuk kayak para pekerja. Biasanya kebetulan aku juga graphic designer. Untuk pekerja ada tuntunan untuk membuat poster yang nggak hanya cuma Natal, tapi mungkin perayaan-perayaan yang lain gitu ya. Tapi itu dituntut oleh keprofesionalan pekerjaan. Itu gimana ya Ustadz ya? Terima kasih. Ya. Iya, jazakumullah khair. Terima kasih banyak dengan pertanyaan ini. Iya, ini yang akan menentukan sebenarnya hati seseorang. Saya kembalikan kepada teman-teman semuanya. Namun saya hanya berikan kaidah. Dalam syariat ini sebenarnya untuk kita sebagai muslimin, muslimat ada 3 tingkatan. Pertanyaan pertama, boleh atau tidak? Pertanyaan kedua, bisa atau tidak? Lalu yang ketiga, pantas atau tidak? Jadi, secara muslimin, muslimat yang berakhlak baik, itu tidak hanya menceritakan boleh atau tidak. Tapi akan dilanjutkan bisa atau tidak. Lalu akan diperlihatkan kesananya pantas atau tidak. Contoh, punten. Kalau dalam syariat sudah mengatakan tidak boleh, berarti stop, jangan berbicara bisa atau tidak. Karena sudah dikatakan tidak boleh. Itu ya gambarannya. Dengan mengatakan, kalau tadi mengatakan selamat, ya saya sudah mengatakan saya tidak boleh, berarti udah nggak bisa mengatakan bisa atau tidak. Walaupun semua bisa mengatakan kata-kata itu. Tapi kalau sudah mengatakan tidak boleh, berarti ya tidak boleh. Nah sekarang permasalahannya dengan mengatakan ucapan, kalimatnya. Contoh lagi saya sampaikan. Ya. Dilihat misalnya ada tempat kolam renang. Misalnya kan ada kolam renang. Bisa nggak saya hari Ahad mau berenang? Atau boleh nggak saya hari Ahad berenang? Boleh nggak pertanyaannya? Oh boleh, karena dibuka. Oh boleh. Setelah itu mengatakan, bisa nggak kita ke sana? Oh bisa. Bisa. Ternyata datang ke kolam renang, kita menggunakan punten. Begitu bisa datang ke sana. Ternyata datang ke sana. Udah dibolehin ini. Udah bisa datang ke sana. Ternyata campur ada laki-laki, semua di situ perempuan. Nah pertanyaannya, pantas nggak ya? Saya sebagai wanita muslimah,
harus begitu. Nah, itu ada kata-kata pantas enggak ya? Itu ya. Semuanya. Makanya datang itu yang namanya yang disebut dengan apa namanya? Muru'ah. Itu rasa pantasnya itu tidak ada. Contoh lagi, misalnya contoh usikum wa ya nafsi bitaqwallah, gambarannya ya. Contoh lah misalnya, ibu, bapak misalnya mengatakan, punten bahasanya, datang ke tempat apa ya, yang kurang bagus lah, misalnya apa tempat di mana di situ tempat joget-joget atau mungkin ada homer di sana segala macamnya gitu ya. Bukan hanya mengatakan saya bisa ke sana, tapi pantas nggak ya seorang muslimin muslimat berada di sana, gitu ya. Jadi kalau mengatakan boleh nggak ya saya dijadikan untuk apa namanya dalam kalimatnya dengan mengatakan ucapannya, kalimatnya, saya boleh nggak ya datang ke sana atau membuat hampers, membuat apa? Satu, ada yang mengatakan boleh, katanya. Kenapa? Karena ini bisnis, nggak ada kaitannya dengan akidah. Saya hanya untuk bisnis, gitu kan? Itu yang mengatakan bolehnya. Maka sekarang, bagi yang mengatakan boleh, saya tanya, kira-kira pantas nggak, gitu ya, untuk melakukan hal ini? Paling tidak begitulah gambarnya. Kayaknya nggak pantas deh, saya seorang muslimin, muslimat, lalu apa, bikin aksesoris itu, ini, itu, demi apa? Demi mengagungkan tentang yang namanya punten, kemusyrikan yang sangat dahsyat. Mengakui kalau ada, naudzubillah ya, Allah memiliki keturunan, Allah memiliki anak gitu ya. Mengatakan, saya kayaknya nggak pantas. Ada mengatakan boleh. Tolong naikkan, pantas atau tidak. Nggak usah jauh-jauh sekarang, ginilah kayaknya punten. Tiba-tiba ada orang yang mengaku datang tiba-tiba mengatakan, Mbak, tahu nggak Mbak, aku ini anak dari ayah Mbak loh. Aku ini anak dari ayah Mbak. Jadi, kamu adik saya juga? Iya. Terus, subhanallah, tiba-tiba ngaku dan tidak dan nggak benar. Ternyata itu cuma ngaku-ngaku saja. Hanya ingin sesuatu yang didapatkan. Punten, tiba-tiba dia ulang tahun misalnya. Mbak, tolong dong, bikinin itu, bikinin ini. Mbak bisa, cuma nggak pantas kayaknya untuk melakukan hal itu. Jadi kalau seandainya ada yang mengatakan boleh, tolong naikkan kepada pantas atau tidak pantas. Ini gambarannya. Iya. Makanya kalau mengatakan boleh dan pantas, ya silakan saja. Karena apa? Itu adalah dengan punten keadaan yang ada. Namun kalau mengatakan mau diambil yang lebih apa namanya ya, tanpa merasa hormat, lebih untuk kehati-hatian. Punten, rizki ini datang dari Allah. Allah itu maha rahmah, maha rahim. Ya Allah, apapun yang berkaitan dengan seperti ini, saya coba untuk menjauhinya. Saya coba untuk menghindarinya. Subhanallah. Itu gambarannya. Dan yang menghargai masalah ini adalah bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, kalau dulu mah, punten ya teman-teman semuanya, dulu mah untuk mempertahankan iman itu nyawa loh. Ada dibunuh, ada yang dibakar, ada yang lempar dari jurang, ada yang, waduh, pokoknya depannya adalah kematian. Dulu begitu, untuk mempertahankan iman. Sekarang mah terkadang, punten untuk mempertahankan iman tuh kalah dengan hanya ya 100.000, 200.000, mungkin 1 juta atau 2 juta gitu ya. Atau harus kalah dengan apa dan apa. Ingat ya, ini sedang menjaga iman. Iya, ini sedang menjaga iman. Kalau sudah berbenturan dengan iman, katakanlah kata-katanya bahwa Masya Allah, walladina amanu asyaddu hubbanillah. Cintanya kepada lebih dahsyat daripada cinta kepada apa, cinta kepada apa, cinta kepada apa. Sekali lagi singkatnya, andai kata ada yang bertanya, boleh nggak saya membantu aksesorisnya, saya itu, saya ini, karena profesional kerja, punten. Kalau kalimatnya, kita lebih harus menjadi profesional, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lebih profesional lagi kalau kita ini sebagai hamba Allah yang mencintai Allah, yang Allah berikan rizki begitu banyak, kenikmatan begitu banyak, diberikan hidup, diberikan orang tua, diberikan kakek, diberikan adik, diberikan istri, diberikan anak, diberikan semua nikmat. Sampai mengatakan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, seperti itu. Iya. Dan kita katakan, ini untuk masalah cinta-cinta, sayang-sayang. Tapi kalau untuk berkaitan dengan bahwa, na'udzubillah, menyetujui secara tidak langsung, mendukung secara tidak langsung, walaupun tidak diucapkan, tapi prakteknya itu ya sudah nampak gitu ya. Jadi kalau mengatakan bolehkah, punten,
Kalau lebih aman tanpa merasa hormat, tidak. Tapi kalau mengatakan boleh, silahkan, pantas atau tidak. Enak nggak kira-kiranya? Kenapa? Allah terlalu baik kepada kita. Allah terlalu sayang kepada kita. Ya, rizki Allah yang atur. Tapi kalau Allah kasih rizki kepada kita dari hal yang melanggar, punten, mencederai daripada ahadnya Allah ini, lam yalid walam yuladnya ini, kayaknya sebagai mukmin akan berpikir ulang untuk melakukan hal seperti ini. Mungkin itu gambarannya ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih pertanyaannya. Oke, wah, baik Ustadz. Ini ada pertanyaan lanjutan mungkin ya, follow up-nya. Jadi kayak untuk yang sudah pernah mengucapkan Natal, apa perlu kita lakukan untuk meminta ampunan Allah? Apakah kemudian perlu bersyahadat ulang? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ketidaktahuan, cukup astagfirullahaladzim. Saya minta ampun atas perkataan ini karena saya tidak tahu. Dan udah, nggak usah diulangi lagi. Allah Maha Pengampun. Iya, tidak perlu mengatakan. Ya, kalau kita syahadat ulama kan kita juga selalu bersyahadat sudah la ilaha illallah, sudah anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sudah mengatakan seperti itu. Kita cukup dengan taubat karena keawaman yang kita tidak tahu tersebut. Iya, karena punten sekali lagi yang tidak akan salah satu dihukum oleh Allah itu karena ketidaktahuan. Namun apabila tidak tahu lalu mengerjakan kekeliruan, alasan tidak tahu, setelah tahu masih mengerjakan, itu ketidaktahuan itu tidak berlaku. Kenapa? Karena punten sudah tahu tapi masih mengerjakan. Itu tidak ada alasan. Jadi ya Allah, kemarin saya sudah mengatakan itu, ya Allah, tahun lalu saya astagfirullah ya Allah, saya taubat. Berarti ya sudah tidak mengucapkan kembali dengan kata-kata itu. Seperti itu ya, wallahu a'lam. Terima kasih. Silakan. Oke, ini mungkin pertanyaan yang ketiga. Jika kita memberi hampers kepada teman yang non-muslim, namun tidak disertakan ucapan selamat Natal, namun mengucapkan selamat liburan, apakah diperbolehkan? Tapi mungkin ini konteksnya masih dalam jadwalnya Natal kali ya. Tapi ucapannya mungkin lebih ke selamat liburan gitu. Iya. Di sini ada satu kalimat yang namanya punten ya, boleh diucapkan syubhat atau bagaimana gitu ya kalimatnya. Karena apa? Karena orang ketika mengatakan kata-kata ini, saya mau mengucapkan hadiah daripada nanti ucapannya selamat Natal nggak boleh, saya kasih hampers lalu saya tulis selamat liburan. Orang akan punten dengan mengatakan ini kan dalam konteks masalah ini. Taruhlah lagi Idul Fitri, orang ngasih hampers sama kita. Lalu kita dengan mengatakan, atau orang yang nulisnya karena Idul Fitri juga mungkin liburan, selamat liburan gitu ya. Orang akan berpikir mata ini kan masih dalam keadaan suasana Idul Fitri, masa soalnya segala macamnya lah kira-kira. Maka punten, sekali lagi istilahnya punten bahasanya. Islam inilah yang telah mengajarkan cinta. Islam inilah yang telah mengajarkan hadiah. Gitu ya. Sampai Rasul mengatakan tahadu tahabu. Saling berikan hadiah maka engkau saling mencintai. Itu Islam yang mengajarkan seperti itu ya. Tapi kalau ada gambaran konteksnya dari seperti itu akan cenderung kepada hal yang demikian. Lalu dengan mengatakan kata-katanya ini kan demi apa namanya? Demi menyelamatkan aja kata-katanya, maka diucapkan seperti ini, lalu hadiahnya seperti itu tanpa mengucapkan kata-kata pun ketika memberikan hadiah di waktu yang seperti ini itu tidak. Iya, itu tidak. Bahkan pun ada yang menyatakan karena mau tahun baru, selamat tahun baru ya, gitu ya. Gambarannya, walaupun itu lebih ringan daripada yang awal. Itu lebih ringan daripada yang awal ketika mengatakan tahun baru, gitu ya. Kenapa? Tahu nggak teman-teman, tahun baru? Tahun baru ya itu kan pakai Masehi. Dan gambarannya, tahu kalau misalnya sekarang 2024, lalu 2025, selamat tahun baru 2025. Sandarnya kemana? 2025 tahun yang lalu, punten bahasanya. Yesus dilahirkan, itulah kira-kira. Untuk lebih tepatnya. Ya makanya ada orang mengatakan, enggak saya juga nggak mau mengatakan tahun baru. Kenapa? Karena tahun baru 2025. Berarti 2025 Masehi. Maknanya adalah kita sudah tahu kalau 2000 seakan-akan sudah meyakini 2025 tahun yang lalu Yesus itu dilahirkan. Gitu ya. Karena gambarnya ke sana. Namun para ulama mengatakan itu lebih ringan daripada yang tadi. Tapi ada yang mengatakan sama saja. Gitu ya. Makanya kalau seperti itu kehati-hatian ini insya Allah
teman-teman kita yang seperti itu juga nggak bakalan nggak bakalan marah sama kita lah, nggak bakalan marah sama kita. Tapi terlepas daripada perbedaan pendapat masalah ini, istilahnya kita, masya Allah, sangat mencintai kepada siapapun, sayang kepada siapapun. Ukhuwah yang terasa dalam diri kita itu sangat kokoh sekali. Namun sekali lagi untuk masalah akidahnya jaga, jangan istilahnya gini, cari sesuatu yang mana sesuatu itu sulit, seperti mencari lubang atau cari jarum di padang pasir gitu ya. Pokoknya kira-kira gimana caranya agar itu tidak. Ya. Makanya Ramadan tolong jaga. Kalau pendapat dari beberapa ulama menyatakan kata-katanya, udahlah, nanti aja kalau ngasihnya, gitu ya. Nanti aja, kalau sebelumnya pun kalau mau ngasih hadiah lah. Tapi punten, ada juga mengatakan tergantung niat. Karena saya niatnya sama sekali tidak mau mengatakan itu. Tapi saya hanya ingin mengatakan tidak tanggal tepatnya, tapi saya pas mau liburannya dia mau pergi kemana, selamat liburan ya, itu nggak ada masalah. Iya, karena memang dia mau liburan, karena dia tahu, kita tahu kalau dia mau liburan misalnya kemana, selamat liburan ya, itu dalam matan memang dia mau liburan. Itu beberapa matan ya silahkan, karena kaitannya memang dia mau berangkat liburan, selamat liburan ya, lalu kita kasih misalnya apa untuk perbekalan liburannya, memang itu selamat liburannya. Tapi kalau misalnya hampersnya ini adalah hampers yang memang tidak dibawa untuk liburan, memang untuk dimakan di mana, lalu katakan selamat liburan, masih ada berbau-bau ke sana, mungkin sebaiknya tidak. Seperti itu saja ya. Wallahu a'lam. Allah barik fiik. Jazakallahu khair Ustaz. Ya, Dari teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin sambil menunggu pertanyaan lagi, aku mungkin ada pertanyaan lanjutan juga terkait yang mungkin tadi Ustadz bilang ada ulama yang memperbolehkan, ada juga yang melarangnya. Nah, untuk orang-orang yang awam nih, dengan keimanan yang mungkin masih belajar juga ya, tadinya dia mengucapkan, terus akhirnya tidak mengucapkan, terus tiba-tiba ada ulama juga yang mengatakan itu boleh, akhirnya mengucapkan, kan sebenarnya ini soal keimanan ya. Nah, kalau gini kan tadi Ustaz bilang, kalau sebelumnya kita ketidaktahuan, lalu tidak mengulanginya lagi, insya Allah maha maaf. Nah, bagaimana kalau kejadian seperti ini Ustaz, kayak labil gitu ya istilahnya ya, mengikuti yang mana nih gitu kan, karena kekurangan ilmu juga mungkin ya. Yang seperti itu apakah tetap masih bisa meminta permohonan maaf, atau perlukah kita bersyahadat kembali gitu? Maksudnya dia labil akhirnya mengucapkan atau gimana? Iya, jadi sebelumnya dengan keyakinan, oh iya nih tidak boleh, tapi ada mengikuti mungkin ulama yang memang menjadi yang sedang dia gurui gitu kan. Oh boleh, ya udah, berarti ya udah kita ucapkan lagi gitu kan. Boleh demi toleransi. Terus habis itu dengan keyakinannya lagi, dengan meningkatnya iman, sudah tidak perlu gitu. Jangan, lebih baik menghindari gitu kan. Iya betul. Nah, itu bagaimana? Iya betul. Kalau seperti itu akhirnya dia awal mula dia tidak, terus mendengar ternyata boleh, terus akhirnya mengucapkan, ternyata dengan pelajaran lagi akhirnya punten nerima, gitu, akhirnya tidak menerima lagi, hanya tidak mengucapkan lagi. Bagaimana? Taubat. Ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Punten. Mungkin saya sampaikan juga ya, takut nggak habis waktunya. Setelah kami pelajari dengan keawaman bahasa yang kami miliki, keawaman mungkin perpustakaan yang kami punya, sedikitnya guru mungkin yang kami punya gitu ya. Kami lihat, bandingkan dari alasan yang mengatakan boleh dengan alasan yang mengatakan tidak boleh. Punten, setelah kami pelajari, dilihat ternyata untuk tidak mengatakan kata-kata itu, untuk tidak mengatakan selamat Natal. Iya. Karena alasan yang mengatakan boleh itu tidak masuk di dalam kenyataan yang ada dalam sirah nabawiyah, dalam penjagaan iman, dalam akhlak para sahabat, itu tidak ada. Iya, tidak ada, sama sekali tidak. Jadi kalau dikatakan, kalau dibilangnya punten tanpa rasa hormat, kalau persen-persenan lah gitu ya, kalau persen-persenan gitulah ya, mungkin yang mengatakan 15 atau 20 lah kira-kira. Semuanya mengatakan kenapa? Untuk menjaga. Andai kata misalnya ibu dalam keadaan seperti apa,
tolonglah ini kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mereka banggakan, yang mereka peringati itu adalah lahirnya Tuhan mereka. Gitu kan, dilahirkannya. Jadi ketika ucapan selamat, seperti tadi, selamat minum ya, selamat berzina ya, selamat minum khamr ya, selamat mencuri ya. Itu kan dosa, tapi lebih dahsyat lagi teman-teman, selamat ya, Tuhanmu dilahirkan. Selamat ya, agamamu itu agama yang diakui juga olehku. Seperti tadi. Iya, yang digambarkan dari awal rayuannya. Maka andai kata tadinya tidak, lalu mendengar perkataan ternyata boleh, satu alasannya, toleransi. Itu gambarannya. Iya, padahal yang mengajarkan toleransi itu Islam. Bagaimana Rasulullah hidup di kota Madinah, yang bikin peraturan-peraturannya, sampai mengatakan ini adalah yang disebut dengan apa itu piagam Madinah. Masya Allah, Rasul itu toleransi. Kalau bukan, saya tambahkan. Tapi harus berbuat baik. Siapa yang paling pandai berbuat baik? Rasulullah. Rasulullah. Sampai ada Rasulullah itu siapapun tidak pandang bulu untuk berbuat baik. Orang Yahudi bisa diangkatkan barangnya, diangkut sampai ke tempat rumahnya perempuan Yahudi itu karena sudah sepuh. Iya, sampai Rasulullah SAW, masya Allah, ketika perang Badar, ternyata ada orang yang pernah menolong di dalam waktu pembaikatan, Abul Bukhturi, dia orang kafir dan menyerang Rasulullah. Kata Rasulullah, itu Abul Bukhturi pernah berbuat baik kepada saya, maka jangan ada membunuh Abul Bukhturi. Siapa yang telah mengajarkan kebaikan itu? Jadi ingat, jangan pernah kata-kata berbuat baiklah. Harus wajib berbuat baik. Tapi kalau urusan akidah, tidak. Tetap ahad. Itu kalimatnya. Ya, jadi kalau saya sampaikan mengatakan, kami pun membaca, pelajari, menyimak, mendengarkan perkataan. Walaupun ini adalah seorang ahli tafsir, tanpa rasa hormat. Ada seorang ahli tafsir yang sangat luar biasa, lalu menyampaikan tentang fatwanya, tentang menyampaikan seperti ini. Buat kami, alasannya cuma itu saja. Gitu. Alasannya ta'ayus, artinya untuk saling menghormati, untuk apa, itu gambarnya itu saja. Ya, tidak untuk yang lainnya. Tapi sekali lagi, ada batasan-batasan di dalam yang namanya toleransi. Seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Allah barik. Jazakallah khair Ustaz. Iya, Alhamdulillah, Masya Allah ya. Jadi menambah ilmu baru. Semoga kita juga bisa mengambil hikmah dari materi yang hari ini ya, dan menambah keimanan kita dan ketaatan kita kepada Allah. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita bisa langsung penutupan. Dan sebelumnya, apakah dari Ustadz mau membantu memimpin berdoa bersama? Iya, mari bismillah kita akhiri dengan doa ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya dan semuanya berikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala lahir batin. Sukses dunia akhirat. Kita akhiri dengan doa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna min hadhi dunya mal iman. Allahumma shfi maradul mu'minina wal mu'minat fa innaka antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum lakum minni alhubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman, saya atas nama pengurus MT Hujratul Kafal memohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu. Semoga Allah mudahkan kita untuk kembali hadir di majelis-majelis ilmu di lain kesempatan. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan dan memberi kita taufik untuk selalu bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan limpahkan kepada kita. Semoga Allah memberikan kita taufik yang selalu bersabar atas segala ujian dan musibah. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk selalu bertakwa kepada Allah dan dalam kondisi apapun. Mari kita tutup majelis. Terima kasih Ustaz ya sekali lagi. Amin ya Aku izin juga menutup kajian dengan istighfar, astagfirullahaladzim, 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 membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis.
subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk teman-teman, dan Ustadz saya izin, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga